Tidak, di dalam perjanjian lama belum diajarkan perbedaan antara Firdaus dan Tartarus. Orang mati semuanya masuk ke dalam alam yang namanya Syul. Nah, Syul itu adalah alam bayang-bayang yang tidak jelas eksistensinya. Jadi tidak mungkinlah kalau begitu sisa Saul atau Samuel itu dikatakan masuk Firdaus atau tidak. Ajaran tentang perbedaan di alam maut itu hanya ada dalam perjanjian baru, belum ada dalam perjanjian lama. Ya, jadi kalau dikatakan besok engkau dan anak bersama dengan aku, maksudnya mati itu, mati semua, bukan di alam jasmani ini, tapi di alam roh, alam kematian. Maksudnya cuma itu saja. Ya. Jawaban kedua. Di dalam keyakinan Protestan, karena mereka tidak percaya ada hubungan antara mereka yang sudah berada di alam sana dengan kita di sini, maka apa saja yang menyangkut dunia roh dianggap itu dari setan. Termasuk di dalam mereka menafsirkan tentang 1 Samuel 28 ini, keyakinan itu yang mengendalikan cara pikir mereka. Jadi kalau Ortodoks gimana? Kita percaya bahwa kalau memang Tuhan izinkan, orang-orang kudus diizinkan untuk menampakkan diri pada kita dan berhubungan dengan kita. Contohnya Nabi Musa yang sudah mati, menurut Ulangan pasal 34 ayat 5 dan 6, ternyata dapat menampakkan diri kepada para murid menurut Matius 17 ayat 1 dan 2. Jadi pemahaman Protestan tentang begitu, yang begitu, yang katanya tidak ada hubungan antara dunia sana dengan dunia yang sama sekali, itu secara Alkitab tidak bisa dibenarkan. Apalagi yang digunakan ayatnya adalah ayat yang mengatakan bahwa ada jurang yang memisahkan antara alam roh. Tapi mereka lupa bahwa yang ngomong itu Abraham mengatakan tentang tidak dapat diseberanginya tempatnya Lazarus, dia bersama Abraham, dengan tempatnya seorang kaya, yang kedua-duanya itu adalah di alam kematian itu. Bukan hubungan antara antara alam dunia dan alam sana. Itu dua-duanya alam kematian, antara Tartarus dan Firdaus. Jadi mereka salah menafsirkan dan salah menerapkan makna dari ayat itu. Nah, jadi kalau begitu, di dalam iman Ortodoks, kita yakin orang Roh Kudus masih diperkenankan Tuhan kalau memang ada kehendaknya untuk menyampaikan pesan kepada manusia yang ada di bumi ini. Tapi bukan kita yang cari-cari ya, ke kuburan, tapa, puasa, enggak. Kalau itu nanti setan yang datang, enggak boleh kalau itu memang sesuai dengan Ulangan pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 12, enggak boleh. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih yang terjadi di dalam 1 Samuel pasal 28 ini. Mari kita lihat. Di sana Saul bertemu dengan perempuan dari Endor ini ya. Ya, kita baca ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada pegawainya ya, udah langsung aja ayat 8. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut padamu. Jadi pihak Saul mengendai wanita itu menggunakan ilmu tenung. Dan kalau wanita itu yang menggunakan ilmu tenung untuk memanggil roh, berarti dia mengendalikan roh yang dikeluarkan, sebab roh itu keluar akibat daripada kuasa tenungnya. Tapi apa yang terjadi? Ayat 9. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah menyiapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadapnya aku untuk membunuh aku, dan seterusnya. Ya. Akhirnya 11 saja langsung. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapa yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadamu.
saja dalam pikirannya adalah dimunculkan melalui kuasa tenungnya si perempuan itu, ya. Lalu ayat 12. Ketika lalu dibangun. Kita ayat 12. Panggil Samuel supaya muncul kepadaku, ayat 11 ayat 12. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah dengan suara nyaring. Lalu perempuan berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Kau sendirilah Saul. Berarti kalau begitu, dia teriak nyaring ini teriak ketakutan. Berarti kalau begitu, si roh yang keluar itu bukan dalam kendali kekuatan tenungnya. Dia keluar di luar kemampuan dari si perempuan ini, di luar dari kendali perempuan ini, dan dia ketakutan, dia mengetahui bahwa itu Saul. Berarti kalau itu Samuel sebenarnya. Kalau roh yang pura-pura, tidak mungkin memberitahu identitas siapa yang manggil sehingga sampai dia ketakutan. Berarti itu memang Samuel yang muncul. Ya? Terus, maka berbicara raja kepadanya, jangan takut, tetapi apa yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dalam bumi, ya kan? Di luar harapannya. Kalau itu masih dalam tenungnya, pasti dia dapat mengetahui roh apa itu. Karena dikatakan sesuatu yang ilahi, berarti orang suci. Kenapa kalau dari dalam tanah? Ya, karena dalam pemikiran orang perjanjian lama, semua roh itu masuknya ke dalam soul. Soul itu dalam tanah. Jadi mereka belum bisa membedakan antara Firdaus dan Tartarus seperti yang diajarkan di dalam perjanjian baru. Jadi ini menggunakan pengalaman, keyakinan, dan pengajaran perjanjian lama bahwa itu keluar dari dalam tanah. Berarti kalau begitu, dari sini kita melihat bahwa itu memang Samuel. Coba saja ayat yang selanjutnya. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan manggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit dan seterusnya. Apa yang dikatakan Samuel? Samuel malah memarah-marahin Saul karena dosanya. Loh, kalau itu iblis, dia malah senang bahwa Saul berdosa. Kalau itu iblis, kalau itu roh jatuh, dia malah mendorong Saul untuk makin melakukan dosa. Tetapi tidak. Saul diingatkan, Saul dihardik, Saul dimarahi. Seperti ketika Samuel masih di dalam alam ini. Di dalam alam dunia ini. Berarti kalau gitu, ini bukan roh jahat yang membuat Saul berbuat jahat, tetapi ini roh Samuel yang menuntut Saul untuk bertobat, untuk meninggalkan kejahatannya. Ya, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan, Pak Bowo. Tuhan berkati. Amin.